Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Helga, perkenalkan nama saya Feliana Tantri dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan inti daripada essay saya yang berjudul Fenomena Body Image dan Body Dysmorphic Disorder di Era Digital. Topik yang saya bawakan itu berangkat dari sesuatu yang sederhana tapi relevan, yaitu bagaimana cara kita memandang tubuh kita sendiri. Lewat pendekatan filsafat, ternyata fenomena ini bukan hanya sebagai gangguan psikologis tapi juga sebagai krisis makna dan eksistensi di era digital. In this era, isu body image negatif dan body dysmorphic disorder atau BDD makin terasa terutama di kalangan remaja. Menurut data APJII 2024, pengguna internet di Indonesia sudah tembus 221 juta orang, yang artinya hampir semua dari kita itu tumbuh di dunia yang reflektif. Platform seperti Instagram, TikTok bukan lagi cuma tempat berbagi, tapi juga sebagai cermin sosial yang menunjukkan standar penampilan dan seringkali tidak realistis, tapi tetap membuat kita merasa kita harus mengejar standar tersebut. Dan yang menarik, ini bukan cuma terjadi di skala nasional. Di skala global, seperti di Inggris, 31% remaja bilang mereka sedih sama tubuhnya, dan di Australia, survei tahun 2024 menemukan mayoritas remaja merasa tidak puas sama penampilannya. Nah, jadi bisa dibilang media sosial benar-benar punya pengaruh besar terhadap bagaimana kita menilai diri sendiri. Dan kalau ditarik ke kasus klinis, angka BDD bahkan bisa mencapai 17-24% di populasi tertentu, terutama di klinik kecantikan atau komunitas daring seperti pengguna aktif media sosial. Artinya ternyata ini itu bukan cuma fenomena sosial, tapi juga sudah masuk ke level psikologis yang serius. Nah, kalau kita lihat dari kacamata filsafat, masalah ini sebenarnya lebih daripada sekedar tidak percaya diri. Ya, menurut Merleau-Ponty, kita itu bukan punya tubuh, ya, tapi kita adalah tubuh itu sendiri. Tubuh adalah cara kita experiencing di dunia ini dan cara kita untuk exist di dunia ini. Cuma sayangnya di era media sosial, di era digital ini, tubuh seringkali kehilangan makna itu. Dia berubah jadi objek, ya, sesuatu yang terus dinilai, dikritik, dan dibandingkan dan di-adjust untuk memenuhi standar yang ada. Dan Kierkegaard juga bilang, hidup yang cuman fokus untuk dilihat orang lain adalah bentuk keputusasaan eksistensial. Ya, jadi kita sibuk untuk menampilkan diri sampai lupa untuk menjadi diri sendiri. Nah, Rogers juga mengingatkan tentang jarak antara real self dan ideal self. Semakin jauh jaraknya, semakin besar rasa cemas dan gak puas yang kita rasakan. Dan Frankl menambahkan, kalau hidup cuma dipusatkan pada penampilan, ya kita akan kehilangan makna. Padahal makna itu yang terus membuat kita merasa lebih hidup dan lebih utuh. Jadi kalau disimpulkan, penyebab utamanya adalah keterpisahan antara diri sejati yang kita jalani dan diri yang kita tampilkan di dunia digital. Nah, filsafat juga menawarkan solusinya. Ada cara pandang yang bisa membantu kita atas fenomena tersebut. Rogers mengajak kita buat self-acceptance, menerima diri seutuhnya dengan segala kekurangannya dan segala kelebihannya. Merleau-Ponty juga mengajak kita kembali merasakan tubuh, bukan cuma melihatnya lewat layar. Dan Frankl mengajarkan untuk menemukan makna hidup yang lebih luas daripada sekedar menampilkan body image. Makna yang datang dari hal sederhana, dari proses, dari relasi, dan dari rasa cukup. Nah, jadi kalau akar masalahnya adalah kita kehilangan koneksi dengan diri sendiri, maka solusinya adalah menyatu lagi dengan kesadaran, penerimaan, dan pemaknaan hidup. Nah, akhirnya isu ini bukan cuma soal bagaimana tubuh kita itu terlihat, tapi tentang bagaimana kita hidup di dalam tubuh itu sendiri. Ya, kesempurnaan itu bukan syarat untuk bahagia, karena yang bikin manusia bermakna itu justru keberanian buat hidup apa adanya, dengan tubuh yang nyata, dengan diri yang sudah ada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.